minimal. Jadi aset pertama itu hidup di bulan Januari, aset kedua untuk Februari. Wah, gitu terus. Jadi saya di otak saya sampai detik ini kepingin gitu ya, punya yang namanya 12 aset gitu ya. But thank you to Ko Alvin hari Amin. Kita ini. doakan buat Pak Lumayan. Jasper ya untuk mencapainya. Iya. Sampai detik ini lumayan. Dari bisnis ini belum 12 tapi udah 3 lah kekumpul. Lumayan. Thanks God. Itu semua dari Ko Alvin. Thank you Ko Alvin ya. Thank you. Ya, yes. What can I do? What can I share untuk SP8? Thank you. Siapa? Novia yang udah undang saya. Thank you. Cek. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Bisa kok. Terdengar jelas Bisa? kok. Jelas, sangat Bisa. jelas. Bisa. Bisa. Ini apa nih? Saya requestnya sama Novi, saya mau tanya jawab aja. Lebih enak tuh saya ditanya jawab aja. Saya bingung kalau mau sharing apa. Gitu. Saya bingung. Saya jawab. Atau mungkin sedikit sharing aja kok Jasper. Ya, kiat-kiat khususnya apalagi dalam masa pandemi ini. Saya lihat kan Ko Jasper prestasinya setiap tahun selalu gemilang ya. Ya mungkin bisa bagi tipsnya dulu sedikit buat kita, nanti kita bisa lanjut pertanyaan gitu. Oke, ya background saya perantauan ya teman-temannya dari Kota Jember. Jadi saya ke Surabaya itu tahun 2003 ya. 2003 itu karena waktunya kuliah jadi orang tua nggak bisa biayain deh, istilahnya seperti itu, nggak bisa biayain, jadi saya harus bekerja teman-teman. Jadi saya harus bekerja, bukan dari keluarga berada. Jadi saya ngelesin matematika, fisika, kimia, ceritanya tuh begitu. Jadi ngelesin matematika, fisika, kimia untuk bertahan hidup di Surabaya. Kenapa? Orang tua saya itu cuma modalin uang 1,5 juta gitu loh untuk 3 bulan. Jadi orang yang berbicara di depannya teman-teman ini hidupnya itu pernah nih selama 3 bulan itu hidupnya itu cuma satu hari itu boleh 10.000 gitu loh. Kalau 500.000 satu hari, 100.000 buat pulsa semua dan lain-lain ya. 100.000 buat bensin apa, saya dibawain motor ya teman-temannya. Nah, 300.000 buat makan. Kalau 300.000 buat makan berarti 1 bulan 30 hari. Jadi satu hari itu boleh 10.000. Nah, kalau satu hari 10.000 berarti satu kali makan kalau sehari mau 3 kali ya 3.000 rupiah. Angka yang pas pada saat itu kalau 3.000 rupiah ya makan Indomie atau beli tahu tempe penyet. Zaman itu seperti itu, saya masih ingat. But it's okay, I'm survive gitu loh. Ya terus saya bukan orang malas, saya kerja ya matematika, fisika, kimia. Saya juga reseller. Kalau teman-teman tahu, zaman-zaman tahun 2003 yang kuliah itu pakai baju merek-merek Volcom, Quicksilver, Spiderfield, tahu ya teman-teman ya merek-merek itu ya. Ya merek-merek itu. Tapi saya pakai yang KW teman-teman. Nah saya jual. Nah untung 5.000, 20.000, 10.000 untuk nyambung biaya hidup, jual baby doll cewek, ke kos-kosan cewek. Jadi sudah terbiasa canvassing dari dulu, cuma nggak tahu namanya apa. Canvassingnya ke kos-kosan cewek, jual baby doll, jual apa ya istilahnya ya, spray kayak gitu. Ya, itu hal yang biasa. Jadi saya tahu dari dulu kalau saya nih kerja, saya nih buka mulut, saya ini dapat duit. Nah, saya tahu itu. Nah, saya ngelesin juga matematika, fisika, kimia. Ya singkat cerita, saya juga suka olahraga, dapat beasiswa di Ubaya sebagai pemain basket. Nah, tapi menjadi pemain basket di Ubaya dapat beasiswa. Nah, karena senang olahraga, ada gym di situ, nge-gym juga. Nah, di gym itu di Ubaya pertama kali, teman-teman. Akhirnya keterusan sampai akhirnya saya jadi personal trainer fitness dan kerjaannya suplemen fitness. Jadi sebelum saya di Prudential ini lumayan teman-teman. Saya usia waktu itu berarti kalau 9 tahun ini 25, 26 lah ya. Udah lulus kuliah itu income saya kurang lebih 20 juta saat itu. Jadi kalau per bulan ya 20 juta. Tapi kalau dikonversikan saat ini, seharusnya nilainya saya itu income-nya kurang lebih 40 juta. Kalau ada anak umur
25 tahun, 26 tahun, punya income 40 juta saat ini. Oke banget nggak teman-teman? Oke. Oke, Oke banget. ya. Teman-teman, saya butuh interaksi teman-teman. Zoom ini cukup menantang teman-teman. Dalam arti, Zoom ini tidak Oke mudah untuk banget kok. dilakukan. Kalau tidak ada interaksi, saya juga bingung. Saya mati akal, saya mau ngomong apa. Beda banget kalau saya ngomong di atas panggung. Itu interaksi itu kelihatan jelas banget gitu. Iya. Ya singkat cerita itu sih. Jadi saya seharusnya kalau mau dibilang nggak perlu tahu tentang prudential, ya mungkin nggak perlu tahu, tapi somehow saya belajar di hidup ini ada 4 hal yang membuat manusia ini bisa berubah. Yang pertama, ketidaknyamanan. Saya punya ketidaknyamanan dalam hidup, di mana jadi orang nggak punya duit itu nggak enak banget. Yang kedua, saya punya impian. Impian saya sederhana, membelikan rumah untuk orang tua saya. Yang ketiga, saya punya cinta kasih saya yang luar biasa sama mama saya. Saya cuma pengen angkat rapat keluarga itu. Sebenarnya dalam satu keluarga itu ada satu orang loh yang bisa mendobrak yang namanya pintu kemiskinan dan juga membuka yang namanya menutup pintu kemiskinan dan membuka pintu kesuksesan. Sebenarnya ada satu orang itu di dalam satu keluarga. Ya jangan-jangan itu saya mikirnya seperti itu. Jadi saya mengambil tanggung jawab itu. Yang pertama ketidaknyamanan, yang kedua cinta kasih, yang ketiga impian, beliin rumah, yang keempat kebijaksanaan. Income cukup lumayan lah, 40 juta sebulan itu kalau 10 tahun yang lalu 20 juta sebulan kan sama dengan 40 juta saat ini. Ya oke. Income segitu oke banget. Ini ada yang nyanyi lagu-lagu itu siapa ya? Yang semoga kita kan tak berpisah itu. Suaranya bocor banget. Ada yang bisa di silent, bantu. Oke, thank you. Suaranya udah ini. Sorry ya, saya kapan ke distract dengar lagu-lagu itu. Nggak, itu sih background saya sebelum di Prudential, lalu saya direkrut oleh seseorang. Jadi ada ceritanya direkrut sama seorang tante-tante gitu ya di Celebrity Fitness. Saya nawarin yang namanya personal trainer fitness, tapi dia rekrut saya balik untuk anaknya, intinya gitu. Dia direkrut oleh anaknya, dan saya join di Prudential dari tahun 2011, gitu sih teman-teman. Nah, saya direkrut, diceritain tentang dalam 4 tahun 100 juta per bulan. Saya nggak masuk di otak sih. Menurut saya itu sesuatu hal yang nggak masuk akal. Kenapa kok saya bilang hal yang nggak masuk akal? Ya, mana ada kerjaan 100 juta per bulan gitu loh. Saya bukan orang malas gitu ya. Sudah mentok satu hari 10 jam ngajar fitness, mana bisa 100 juta per bulan itu nggak masuk di akal. Menurut saya waktu itu. Jadi ya nggak ngerjain Prudential, cuman closing diri sendiri dan ngambilin keluarga, intinya gitu. Nah, ada hal yang membuat saya mau bergerak nih gara-gara kakak saya klaim lah, istilahnya klaim, dan itu diganti gitu loh. Klaim itu diganti. Nah, leader saya terus ngomong seperti ini. Banyak enggak keluarga di luaran sana banyak, menurut kamu mereka perlu diedukasi oleh agen biasa-biasa atau profesional? Oh, profesional. Oh, kalau profesional, ya sudah. Kalau gitu, kita mau nggak kamu jadi saluran berkatnya? Udah gitu doang. Saya akhirnya join. Sederhana sih. Itu aja. Ya. Kalau boleh tahu, Ko Jasper, awal mula pada waktu Koko join itu, apakah langsung gerak ya? Atau ada adaptasinya ya, Ko? Soalnya biasanya kan jarang sekali ada agent itu habis di POP bisa langsung gerak gitu. Enggak. Nah, kalau waktu itu kondisi dari Ko Jasper gimana? Enggak gerak. Jadi ada ceritanya. Saya enggak gerak dulu. Jadi saya join 2011. Saya closing satu keluarga itu 200 juta API. 200 juta API itu kalau komisi kan berarti 5 juta. Ya, 5 juta ya. Iya, 5 juta. 5 juta, iya, 5 itu juta. enggak dikerjain, teman-teman. Enggak saya kerjain bulan
2011 bulan 10, 11, 12 itu enggak saya kerjain. 2012 bulan 1, 2 juga enggak saya kerjain. Nah, yang saya kerjain itu bulan 3. Bulan 3 itu karena terima bonus kan, tapi saya kan nggak ngerti kalau itu bonus. Jadi saya kaget. Loh, ini kerjaan nggak dikerjain kok tambah terima uang gitu loh. Tiap bulan terima uang terus tambah besar gitu kan, nggak masuk akal gitu ya. Jadi saya telepon leader saya sudah di BOP 7 kali tapi yang nggak mudeng. Kenapa? Otak saya nutup. Nah, berbahayanya kalau otak, sikap tubuh, hati itu sudah tertutup terhadap segala sesuatu yang baik, ya nggak ada hal yang baik yang masuk. Nah, begitu saya telepon, lalu saya minta dijelaskan ulang, nah di situ hati sama pikiran terbuka. Karena hati dan pikiran terbuka, segala sesuatu yang menurut saya nggak possible itu jadi possible. Nah, tapi itu pun saya percaya nggak 100 juta 4 tahun. Nggak percaya, nggak bisa. Otak saya nggak bisa. Jadi kalau ada agen-agen baru yang nggak percaya bahwa 100 juta per bulan itu bisa dicapai dalam waktu 4 tahun, wajar, nggak apa-apa. Karena kapasitasnya memang sebelum seperti itu. Saya pun dulu seperti itu. Cuman yang bikin saya bergerak itu karena pertanyaan leader saya tadi. Menurut kamu banyak nggak keluarga di luar sana yang seperti keluargamu? Oh banyak. Kalau banyak, mereka perlu diedukasi asuransi nggak? Perlu. Agen biasa atau agen profesional. Kalau agen profesional mau nggak kamu jadi saluran berkatnya? Makanya sampai detik ini saya cantumkan di WA saya menjadi saluran berkatmu. Ayakkanku untuk menjadi saluran berkatmu. Tuhan. Gitu. Jadi ya itu sih yang membuat saya bergerak. Jadi saya tipikal koleris melankolis ya. Jadi kena di situnya. Gitu. Ya. Oh, jadi Koko selalu diulang-ulang sama leadernya ya. Apakah banyak di keluarga di tempat lain itu Enggak, yang satu kali nanya aja, itu klik ketemu nanya saya. kenapa diulang? Kayaknya sederhana. Menurut kamu banyak nggak keluarga di luar sana yang seperti keluarga kamu? Banyak. Nah, jadi kenapa ditanya seperti itu? Karena kakak perempuan saya klaim asuransi gitu loh, klaim dan dibayar gitu loh. Nah, pada teman-teman tahu ya perasaannya kalau orang nggak punya duit, keluarga nggak terlalu mampu, tapi diganti gitu, sakit diganti gitu, itu sangat melegakan loh teman-teman. Jadi di benak saya asuransi itu bagus banget, baik banget menurut saya. Nah, jadi pada saat dia nanya banyak nggak keluarga di luar sana yang seperti keluarga banyak, mereka perlu asuransi nggak perlu. Mereka perlu diedukasi nggak sama agen, perlu diedukasi nggak tentang asuransi? Perlu diedukasi oleh agen biasa atau agen luar biasa atau agen profesional. Ya agen profesional, mau nggak kamu jadi saluran berkatnya Tuhan? Nah itu kena saya di situ. Cuman gara-gara seperti itu aja, saya berusaha cepat ya teman-teman ya. Karena waktu saya terbatas, saya jam 8 ditunggu untuk meeting. Tapi saya berusaha all out kemana teman-teman better nanya apapun yang teman-teman mau tanya. Kalau teman-teman nggak tanya, saya juga nggak tahu mau sharing apa. Gitu. Ya. Nah, Ko, Gitu. terus ini sambung aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang tanya tinggal kasih tangan ya, boleh ya, gitu. Boleh, please. Langsung aja kita kayak interaktif aja, enggak apa-apa. Iya. Kok terus pada waktu bagaimana Koko bisa beradaptasi dengan bisnis asuransi awal mulanya ini, Ko, gitu. Komunitas. Komunitas ya. Komunitas yang seperti apa, kalau boleh tahu? Komunitas itu sangat membantu teman-teman. Jasper tidak akan ada hari ini. Saya kasih tahu, Jasper tidak akan ada hari ini. Satu, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Satu, itu pasti. Kedua, Tuhan begitu luar biasa menempatkan saya ketemu dengan leader yang begitu baiknya. Leader saya tidak mengajarkan yang namanya produk atau cara ngomong apa, tidak ngajarin. Leader saya hanya ngajarin satu hal yang sampai saya hari ini saya pegang, yaitu bekerja dengan hati. Bukan baper, tapi bekerja dengan hati. Kamu manakala kamu jadi orang baik, seumur hidup kamu tidak akan pernah kekurangan. Seumur hidup kamu tidak akan pernah kekurangan. Itu leader saya yang saya ajarin. Secara knowledge, secara prestasi, secara kepandaian mungkin. Leader saya mungkin boleh dibilang, mungkin saya masih jauh lebih unggul. Tapi teman-teman tahu nggak, leader saya itu baiknya luar biasa. Namanya Pak Canpito itu. Adik-adiknya semua mandiri, adik-adiknya rata-rata selevel saya semua. Minimal grupnya 5M, 6M, kayak gitu-gitulah. Ya, rata-rata Pak Vito ya. Jadi yang jadi
apa yang membuat saya berjalan? Satu, komunitas ya. Komunitas yang positif. Komunitas ini sangat membantu sekali. Saya diajarkan begini, banyak nanti sepanjang perjalanan orang-orang yang akan bersama-sama dengan kamu, Jasper, untuk membangun jembatan impian. Akan ada banyak orang-orang yang bersama-sama dengan kamu, bersama-sama. Tetapi tidak ada yang menggantikan kamu. Tidak ada yang menggantikan kamu membangun jembatan itu. Kamu harus melakukannya sendiri, cuman bersama-sama orang-orang. Nah, analoginya seperti itu adalah komunitas. Komunitas itu sangat berperan penting. Ibarat kata komunitas ini adalah lahan. Lahan yang subur, contoh ya. Mau ditanam benih apapun, ditanam benih jagung, ditanam benih padi, ditanam benih apa, itu pasti akan tumbuh. Tapi kalau komunitasnya ini, lahannya ini tandus, orang bagus pun tidak akan betah di sana, tidak akan kuat. Nah, jadi environment itu penting banget. Nah, bagaimana teman-teman menciptakan SB8 ya, SB8 salah satu kantor yang terbaik ya menurut saya. Kan saya pernah masuk ke kantornya tuh indah banget, kantornya Bapak Michael Alvin itu menurut saya secara pribadi. Jadi isi-isinya orang-orang positif, orang-orang yang membangun, bukan orang yang sikut-sikutan, nggak ngerasani, orang-orang yang saling mau membangun kehidupan bersama-sama. Itu penting menurut saya, itu yang membuat saya berjalan. Kedua, jelas tak, Prudential nggak nipu kok. Perusahaan mana yang sekarang nggak ngurangin gajinya karyawannya? Banyak loh. Prudential enggak loh hari ini loh. Ya hari ini terbukti, tapi waktu itu kan yang membuat saya berjalan adalah kan income. Bulan pertama 5 juta, 2 5 juta, 3 5 juta, 5 juta, terus sampai keluar bonus itu. Makin tidak dikerjain kok makin besar. Nah itu mungkin Novi yang membuat saya bekerja. Ketiga yang membuat saya mau berjalan, pertamanya saya tahu 4 hal dalam hidup. Ya itu setelah 5 tahun saya terus saya jalan. Saya juga bertanya 4 hal yang membuat manusia itu mau berubah. Benar-benar mau berubah. Yang pertama itu ketidaknyamanan. Kalau manusia itu hidupnya nyaman aja, seringkali dia tidak jadi manusia hebat. Seringkali dia ya comfort zone gitu aja. Cari ketidaknyamanan di dalam hidupmu. Itu nomor 1. Kedua, cari impian di dalam hidupmu. Saya punya agen-agen adik saya itu rata-rata orang kaya. Di awal mulanya mereka tidak tahu kenapa alasannya karena mereka harus bekerja. Mereka nggak tahu loh. Karena kenapa? Anaknya orang cukup. Somehow seperti itu. Saya nggak bilang anaknya orang cukup semuanya seperti itu ya, enggak. Tapi seringkali kita nggak punya impian. Ketiga yang bisa membuat manusia berubah itu adalah satu cinta kasih. Banyak enggak orang-orang berubah contoh gini. Dulu bajingan banget, dulu kurang ajar banget. Setelah punya pacar, jatuh cinta ya toh, menikah ya toh, punya anak, hidupnya berubah 180 derajat. Jadi baik banget, kerja luar biasa. Jadi akhirnya jadi orang sukses. So life can change. 3 hal pertama. Yang satu, ketidaknyamanan dalam hidup. Ada orang-orang miskin berjuang dengan keras, akhirnya sukses juga. Kedua, impian. Dia punya impian yang luar biasa. Impian saya beliin mama saya rumah. 4 anaknya tidak ada yang beliin rumah. Saya mau ambil tanggung jawab itu. Ketiga, cinta kasih. Ya, ada orang-orang yang mau berubah hidupnya demi orang-orang yang dicinta. Yang terakhir yang jarang banget itu kalau menurut saya hanya hikmat Tuhan yang bisa kasih, itu adalah kebijaksanaan. Kenapa? Banyak loh orang sudah kiri, nggak punya duit, ya kan, miskin juga, ya toh, atau kondisi susah, tapi disuruh kerja, wah kayak alasannya, males, ini itu. Dikasih kerjaan ini ngomongnya itu, dikasih kerjaan ini ngomongnya ini, dikasih asuransi nggak orang mati katanya. Aduh, repot. Banyak orang seperti itu ya. Somehow kalau teman-teman simak cerita saya bukan anak yang umur 23-24 waktu itu nggak punya duit, punya 20 juta per bulan, saat ini seperti 40 juta per bulan. Oke, secara income, tapi somehow hikmat Tuhan dalam arti kebijaksanaan di dalam hidup itu bisa membuat manusia berubah 180 derajat. Dan itu memang tidak semua orang. Nah, kalau teman-teman bisa ditaruh Tuhan di Prudential ini, bersyukur loh teman-teman, bersyukur, manfaatkan, luar biasa, benar-benar. Semua adik saya rata-rata ya, mereka, saya punya komunitas namanya Zero to Heroes. Mereka luar biasa loh transformasinya. Sekarang mereka jadi salah satu anak yang support bisnisnya orang tuanya yang lagi goyang. Gila nggak? Umur 24 tahun bisa kasih ke mamanya uangnya 300-400 juta untuk bantu bisnisnya papa mamanya. Ya kalau menurut saya ya oke. Saya belum pernah ketemu bisnis yang sebagus ini tanpa modal. Saya ulangin, tanpa modal. Kalau pakai modal banyak bisnis bagus. Tapi kalau nggak pakai modal, menurut saya tidak ada yang seperti ini. Menurut saya secara pribadi, gitu. Menurut saya secara pribadi seperti itu. Ya, gitu Novi. Saya terlalu cepat ya teman-teman ya.
Sorry ya Enggak, teman-teman ya, harus bagus. ekstra fokus. Oke. Harus ekstra fokus. Ya, thank you. Thank you. Kok terus dalam masa-masa Sorry, seperti ini ya, aku ganggu ya. apalagi kan Aku meeting Zoom soalnya, nggak apa-apa ya. Thank you ya. Oke. Halo. Sorry. Yes, Novi. Thank you. Sorry. nggak apa-apa kok, makasih banyak kok. Kok terus dalam kondisi yang pandemi seperti ini ya kok, bagaimana cara Koko memperluas market dan klien untuk seorang Jasper ini kok? Apalagi kalau kita lihat, kan Koko tiap tahun itu selalu masuk 10 besar loh, kalau kita lihat itu. Betul. Nah, sedangkan biasanya kan kalau kita habis cuci gudang nih, istilahnya kan cuci gudang ya kok ya, tim-timnya sudah promosi lagi, biasanya kan direct ini kan berkurang gitu kok. Tapi kenapa Koko kok bisa konsisten gitu? Nah, mungkin cara memperluas marketnya Koko ini gimana kok? Gitu. Jadi kan gini, saya setiap tahun kenapa berprestasi? Karena tahun pertama kalau itu ditanyain gini, tahun pertama tuh harus berprestasi supaya apa? Biasa kan ya kalau itu ya, supaya mendongkrak, supaya masyarakat tahu kalau teman-teman ini berprestasi gitu ya. Tapi tahun kedua saya ditanya lagi, kalau tahun pertama prestasi itu namanya kebetulan, katanya gitu ya. Kalau tahun kedua prestasi itu namanya hoki, ya udah. Tahun ketiga prestasi lagi, tahun kedua, tahun ketiga digituin lagi. Kalau tahun ketiga kamu prestasi, ya bolehlah kamu bilang dianggap sebagai inilah ya, apa namanya, habit gitu ya. Halo, cek, masuk dah ya suara saya ya. Masuk ya. Kalau masuk. apa namanya tahun ketiga berarti itu mulai habit gitu ya teman-teman ya. Lalu mulai habit itu cuma startup teman-teman ya. Saya startup 2-3 kali kalau salah berapa saya lupa ya. Startup ya bagi sebagian orang startup tuh hebat gitu loh. Tapi saya ingat banget ada teman saya itu namanya Thomson Lau tahu ya. Thomson Lau gini, Jasper, kamu nih hebat banget loh, terkenal loh. Tapi kamu sadar nggak kalau startup itu kalau makan itu ngantri kayak antri di penjara katanya gitu. Kamu harus merasakan PCC gitu. Nah, itu saya langsung PCC. Ya, saya lalu mulai masuk jaringan gini. Kalau di MRT itu dibilangin gini, Jasper kamu orangnya kepingin ya kalau terkenal ya secara nasional gitu ya. Ya orang-orangnya gitu, Pak Martin. Kepingin ya terkenal secara nasional. Nggak perlu kamu terkenal secara nasional. Kamu cukup terkenal di MRT saja. Nah, Pak Martin ngomongnya gitu. Kalau kamu terkenal di MRT, sudah pasti kamu akan melangkah ke nasional. Ngomongnya sih begitu Pak Martin. Dia kan paling jago ya kalau suruh bakar-bakar orang gitu ya. Udah dong saya prestasi. Oke, masuk top MRT gitu ya. Nah, masuk top MRT, saya dikasih tahu gini, dipanggilnya, ditelepon. Saya lupa dipanggil atau ditelepon. Baru prestasi langsung dimarahin gini, teman-teman. Jasper, kamu itu orang yang paling suka membatasi kemampuan dirimu sendiri. Saya digituin, teman-teman. Saya sampai macet gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, nggak dipuji, nggak ada apa, dimarah-marahin. Ya, ya udahlah. Dia ngomong gini, kamu tahu nggak? Kalau orang berprestasi, apalagi masuk top, itu biasa. Ya kan? Apalagi cuma 1 kali. Kenapa? Biasanya mereka tahun berikutnya hilang, tidak ada prestasi sama sekali, tidak naik panggung. Nah, itu yang membuat saya akhirnya berubah pemikirannya dalam artian seperti ini. Oh, berarti kalau prestasi 1 kali itu kebetulan. Nah, akhirnya menjadilah yang namanya habit atau kebiasaan. Nah, satu itu alasannya kenapa saya seperti itu. Tapi kedua, ya ada menurut saya yang paling penting. Tadi saya sudah singgung, tidak ada satu orang pun yang menggantikan saya untuk membangun jembatan impian saya. Tidak ada. Ada banyak orang yang bersama-sama dengan saya, banyak. Nah, teman-teman yang di Zoom ini juga bersama-sama dengan saya untuk membangun impian. Tapi kan teman-teman nggak mau dong, pasti dong. Membangunin saya punya impian, nggak mau. Saya disuruh bangun impiannya teman-teman, saya juga nggak mau. Tapi bersama-sama sinergi. Nah, ya kan? SP11 sinergi, ya kan? Nah, bersinergi, bersama-sama, sama-sama bekerja bersama-sama. Ya toh? Nah, itu yang membuat saya sadar. Oh, enggak ada. Orang yang gantikan saya enggak ada. Sama sekali enggak ada. Ya udah, saya harus ini. Pandemi enggak pandemi, saya harus kerja kok. Pandemi enggak pandemi, saya harus jalan. Pandemi enggak pandemi, saya harus prospek, saya harus rekrut kok. Apalagi ada pandemi. Orang-orang semakin butuh, orang-orang semakin sadar tentang insurance. No, so why not? Kerja aja. Nah, cara memperbesarnya gimana? Nah, apapun dilakukan, kontak teman, telepon, being human. Saya nggak bahas terlalu dalam tentang teknis. Kenapa? Teman-teman sudah tahu. Tapi masalahnya, tahu, nggak melakukan.
sama dengan tidak tahu. Menurut saya seperti itu. Buktinya banyak kok di Sinergi. Novi bagus banget. Tuh, tadi cerita sama saya 1,8 M. Wah, luar biasa. Ya kan? Pasti ada yang bagus, pasti ada yang jelek. Dan saya yakin orang-orang yang bagus, itu pasti melakukan hal-hal yang mungkin berbeda. Gitu loh. Semangatnya mungkin. Ngoyonya, niatnya, puter otaknya, nah, macam-macam. Macam-macam. Saya nggak sedang menghakimi, tapi ya silakan introspeksi diri. Saya pun juga sering introspeksi diri. Kalau ada orang lain bisa kaya di kondisi seperti ini, loh ya saya paling tak minimal saya nggak mau turun. Saya nggak mau turun. Saya punya income nggak mau turun. Itu loh. Nah, terakhir, oke, saya punya AD, saya punya 5 AD. Ya kan, saya punya grup. Memberikan passive income nggak? Mereka juga kerja. Tapi saya tidak pernah mengharapkan yang namanya passive income dari mereka. Yang saya urusi setiap tahun itu adalah direct unit. Saya itu. Tapi tidak sambil melupakan yang namanya direct group. Nah, menurut saya sih seperti itu ya, Novi ya. Gitu. Semoga terjawab. Iya. Iya, Ko. Terima kasih, Ko. Nah, kalau semisalnya nih, Ko, buat agen-agen pemula nih, Ko ya. Kadang kan mereka yang juga mungkin punya background udah pengusaha, jam kerjanya udah 8 jam gitu ya, Ko. Nah, apakah masih bisa ya, Ko, untuk sukses di bisnis prudensial ini? Dan kiat-kiatnya kira-kira apa ya, Ko? Kalau misalnya bagi kasusnya pengusaha ini, Ko, gitu. Sorry. Gimana? Agen baru pengusaha? Gimana? Misalnya nih, Ko, kalau kondisinya Koko kapan hari kan sebagai personal trainer gitu ya. Nah, dimana kalau bagi seorang pengusaha yang sudah punya jam paten kerja, yang jam kerja yang paten, ya kan, dan baru join saat ini di Prudential, Ko, apakah itu masih bisa prospek untuk pengusaha ini? Dan kira-kira bagaimana cara kerja yang harus dijalaninya ya, Ko, untuk memulai bisnis di Prudential ini? Satu, kembali ke dirinya orang itu sendiri. Gitu. Saya ngajar 1 hari 10 jam. Ya, saya ngajar itu sebagai personal waktu itu. Personal trainer gelap itu artinya saya tidak bisa teman-teman nyuruh kayak personal trainer itu ngangkat beban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terus naruh gitu ya, saya tidak bisa. Karena saya personal trainer gelap, saya harus latihan dengan 10 orang itu sebagai teman. Gantian teman-teman. Jadi orang itu ngangkat apa, saya juga ngangkat apa. Remuk, capek. Nah, gini masalahnya. Karena saya tahu bahwa pekerjaan yang saya geluti saat itu saya tidak bisa membawa ke impian saya. Cukup untuk saat ini, belum tentu cukup untuk masa depan. Saya tahu ketidaknyamanannya, saya tahu nggak enaknya. Maka saya harus membangun jembatan antara pekerjaan A ke pekerjaan B. Siapa yang bangun ya saya. Nah, kalau gitu saya harus double job. Sadar saya harus double job. Oke, kalau double job saya sadar, namanya double, jamnya masih double, capeknya double, tenaganya double, pikirannya double, makan adiknya double, semuanya double, baru bisa seimbang. Nah, kalau sudah di awal itu nggak ngerti tentang hal ini, ya akhirnya ngomong seperti ini, prudent nggak ada hasil. Prudent nggak bisa, ya iya. Contoh, saya ada rekrut nih ya, bartendernya di mana namanya, di hotel, kalau di TP ini apa? Sheraton ya, bartendernya situ. Sudah 60 juta API, ya lumayan. Saya tanya, loh kamu nih, iya kok, jam kerjaku kayak begini. Loh kamu tahu nggak kalau kerjaanmu nih bikin kamu tersita waktunya habis masa mudamu dan kamu nggak sugi-sugi? Iya kok, sadar kok. Nah terus, kenapa gerak? Ya sudah, mau gimana? Sama, saya nggak peduli mau pengusaha, mau apa, mau gimana. Kalau tidak ada ketidaknyamanan di dalam hidupnya, aku aman-aman aja kok. Bisnis kayak gini oke aja kok. Habis itu dia juga tidak punya impian yang lebih lagi, dia tidak punya cinta kasih, mungkin punya cinta kasih, tapi dia merasa oke, merasa cukup, dan nggak apa-apa, aku kayak gini. Apanya yang mau dikerjain, Novi? Ya tidak ada, ya paling ngelusin keluarganya sendiri. Kalau ada temen ya baru dia buka mulut. Tapi kalau kamu ngomong mau berpindah pekerjaan, tidak semudah itu, Ferguson. Orang mau pindah pekerjaan, menurut saya. Saya dulu tidak diizinkan oleh leader saya untuk langsung pindah pekerjaan. Bangun jembatan dulu. Kalau dulu income 20 juta, lu kerja harus 20 juta sama-sama. Mau nggak? Kayak gitu. Oh mau, saya mau. Karena mau, saya bayar harganya. Capek.
Gitu. Jadi mengenai teknis, bagaimana ya memulai? Lah, saya nggak tahu situ punya jadwal gimana ya. Saya nggak tahu situ punya impian gimana ya, seberapa besar ya. Saya nggak tahu situ punya ketidaknyamanan seperti apa ya. Saya nggak tahu you punya kepengen hidup itu kayak apa, saya nggak tahu ya. Ya semua dikembalikan ke orangnya. Kalau saya jelas. Nah, saya rasa Novi salah satu yang terbaik ya di Sinergi ya. Mungkin kalau saya ngeliat Novi di IG apa ya, bagus. Orang ini kamu tuh punya impian, punya apa, ya itu aja. Terus semangat gitu loh, mau belajar. Orang-orangnya kan kelihatan ya, sikap tubuh itu penting loh. Orang mau belajar, nggak belajar. Ada orang belajar gini, ada orang belajar serius gini, ada. Itu kelihatan. Jadi kalau posisi menentukan prestasi ya benar teman-teman. Ya meskipun Zoom apa, bisa kok orang ngerasa kok orang ini niat nggak niat. Orang ini all out nggak all out. Orang ini mau belajar benar-benar mau nyatet atau enggak, itu ketahuan semuanya. Nah, ya kesuksesan kita ya cuma dari mental seperti itu. Kalau memang mau ya pasti bisa. Menurut saya. Nggak apa-apa ya Novi, saya ngomongnya orangnya apa adanya, nggak tipu-tipu, nggak palsu-palsu. Ya gitu aja. Oke. Ya Novi. Halo? Iya, ayo silakan. Iya, saya mau tanya kok. Gimana ya, ini kan lagi pandemi nih, apalagi sudah mau mepet banget, sudah akhir tahun ini. Cara mengatasi atau kita pengen tahu aktivitasnya Coach Jasper selama ini, selama pandemi, dan dalam waktu yang sudah mau habis ini tahunnya. Apa aja aktivitasnya Coach Jasper? Kiat-kiatnya. Aktivitas. Mengatasi pandemi di akhir tahun ini. Saya rekrut nggak ada yang berbeda sih sebenarnya, cuman tingkat ngoyonya itu yang berbeda. Kalau teman-teman tahu ya mungkin review polis apa segala macam. Kalau dalam waktu 40 hari ini nggak mungkin nggak keburu review polis apa segala macam teman-teman. Pakai konsep yang sudah disediakan. Prudential itu selalu menyediakan banyak amunisi buat teman-teman ya. Insentif, kontes itu untuk membantu menyemangati teman-teman. Kedua, cashback. Manfaatin aja momentum. Jual PCB, saya kasih tahu PCB itu tahun depan mungkin bisa ditiadakan. Jadi jualah PCB ya teman-teman ya. Saya kasih ini deh, kasih transkrip deh. Saya jualan PCB-nya seperti apa. Mau enggak? Tapi jangan ya nanti teman-teman. Mau dong nih teman-teman ya. Hah? Mau dong. Saya izin dulu nih sama si bos nih, Alvin nih. Jangan nanti Alvin dulu. Jangan. Anak saya sudah pintar-pintar, saya enggak perlu ilmu dari kamu. Aduh. Ya repot saya. Oh gitu. Ya kan? Please welcome Pak Jasper. Jadi gini, ya saya coba share. Jadi gini, saya jadi saya gini ya teman-teman ya, saya coba jadi kalau saya sharing kemarin itu lumayan lah, ada closing 200 juta IPI ya teman-teman ya. Leader nggak usah kapotan pokok, nggak usah kapotan jabatan. Kalau perlu turun gunung, segera turun gunung gitu ya. Jangan ngarepin overriding. Boleh. Ya, harus turun gunung, saya pun turun gunung gitu. Nggak ini. Jadi kemarin saya bikin konsep PCB. Saya cerita seperti ini. Kalau Prudential, Prudential itu lagi ulang tahun nih ceritanya. Prudential ini lagi ulang tahun, saya nggak bisa ya. Prudential ini lagi ulang tahun yang ke 25 tahun. Prudential ulang tahun yang ke 25 tahun. Di mana kalau orang ulang tahun ya kan, apalagi 25 itu kan angka cantik ya kan. Biasanya traktir. Kalau kita ulang tahun kan kita traktir ya kan. Tapi namanya traktir itu kan nggak mungkin sepanjang tahun traktir, nggak mungkin ya toh. 1 bulan traktir nggak mungkin ya toh. Ya cuma 1 kali itu aja. Nah Prudential itu mengeluarkan program yang namanya PPD 88. PPD 88 ini adalah program pasti dapat. Maksudnya program pasti dapat ini apa? Program rugi yang dikeluarkan oleh Prudential. Program ruginya dikeluarkan oleh Prudential di mana perusahaan ini merugi, tapi nasabah ini untung. Boleh nggak? Tertarik nggak untuk saya sharingkan? Dan apapun kondisinya ini pasti dapat. Oh ya, seperti apa? Contohnya ada namanya Pak Ali. Sorry ya. Ini ada namanya Pak Ali. Pak Ali ini
punya uang nganggur 100 juta per tahun. Nganggur 100 juta per tahun nganggur, ya kan? Kalau kita misalkan deposito di BCA 100 juta per tahun, ya kan? 100 juta per tahun, kira-kira dapat bunga berapa? Dapat bunga berapa? Bunganya berapa kira-kira? 4%. Dapat bunganya berapa? 4%. Bunganya berapa? Bunga. 4%. Bunga enggak mungkin 4%. 3,25%. Coba lihat di bank, ya. 3,25%, enggak ada 4%, pasti 3,25, ya kan? Kalau di atas kamu sekian M baru boleh nego. Boleh ya? Nggak percaya cek di bank, ya. Tapi teman-teman asal tahu aja, kalau dia ngomong 4%, kasih tahu bahwa Suaranya hilang kok. Suara. Suaranya hilang ya? Iya. Cek. Suaranya hilang kok, boleh diulang kok. Sorry kok, suaranya hilang. Oke. Sampai mana tadi? Sampai mana yang hilang? Bunga 3,25%. Bunga dari bank 3,25%. Ya, 3,25% ya. Nah, teman-teman hitung dulu, profil nasabahnya itu umur berapa. Ya, ini saya nggak bisa share screen ini. Bisa nggak share screen? Oh, ini baru aja. Umur 25. Aduh. Ya, umur 25 tahun, Pro keluarin yang namanya program PPD 88. Tahu ya, PPD 88. Kasih Pak Ali. Halo, cek. Masuk nggak suaranya? Masuk. Masuk ya. Si Pak Ali, nah, anggap punya uang 100 juta per tahun. Bunganya berapa? 3,25%. Nah, teman-teman harus lihat dan teman-teman harus pasti yang namanya financial calculator. Harus bisa, ya. Profil nasabah saya itu waktu itu umur 44 tahun. Nah, 44 tahun itu kalau misalkan dia nabung 100 juta selama 5 tahun, di umur 88 itu pasti ada dananya sekitar 1,5 M. Cek pakai financial calculator. Sama, contoh dia nabung di bank BCA. Tahun pertama 100 juta. Tahun kedua 100 juta. Tahun ketiga 100, tahun keempat 100, tahun kelima 100. Ya kan? Oke. Ini tak total ya. Berarti tahun ke-6 ya, tahun ke-6 anggap di sini ya. Itu 500 juta plus bunga. Paham ya teman-teman ya? Di total. Nabungnya cuma 5 tahun aja. Teman-teman bisa ngikutin ya. Oke. Pertanyaannya gini. Kalau misalkan di tahun ke-6 ini dia kena sakit berat. Berapa di bank ini yang bisa diambil? Otomatis 500 juta plus bunga. Bener ya? Kalau dia RIP berarti 500 juta plus bunga. Bener ya? Kalau dia hidup sampai 88 tahun, puji Tuhan, panjang umur, dia pasti akan terima 1,5 M. Setuju? Ini dari mana? Dari kalkulator finansial, ya kan? Kalau dia kecelakaan sampai saja tetap total atau meninggal, keluarnya berapa? 500 juta plus bunga. Betul ya, teman-teman ya? Sampai di sini disepakati ya, teman-teman ya? Paham. Bisa ngikuti? Bisa. Paham ya? Oke. Nah, sekarang ada program yang namanya PPD 88. Program PPD 88 ini sama. Bulan pertama 100 juta, bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 100 juta, bulan keempat 100 juta, bulan kelima 100 juta. Ya kan? Ke-6 sama kejadiannya, kena sakit berat. Yang keluar berapa? 1,5 M. 1,5 M ini dari mana? Jaminan bahwa bunga yang harusnya diterima di usia 88 itu diberikan di awal. Kalau dia RIP, sama juga 1,5 M. Kalau dia panjang umurnya 88 tahun, ya sama 1,5 M. Sama dong mekanismenya. Nah, kalau kecelakaan, beda 3 kali 1,5 M. Gitu loh. Nah, secara logika, bagus mana? Nah, teman-teman, gampang-gampangannya orang punya 100 juta per tahun dengan 1 M, pasti akan lebih banyak orang yang punya uang 100 juta per tahun, betul ya? Dan resikonya lebih kecil, dan dia lebih uang nganggur. Banyak loh orang-orang yang punya uang nganggur seperti itu. Teman-teman bisa pakai cara ini dan menurut akhirnya closing, singkat cerita closing. Gitu teman-teman. Wah, bagus juga ya. Jadi kondisi apa? Kok dibilang program pasti dapat? Hidup panjang dapat. Pasti yang harusnya
bunganya diterima umur 88, diterima dulu di depan. Umur pendek meninggal dapat, sakit berat dapat, hidup umur panjang dapat, kecelakaan dapat, bosen di tengah jalan mau diputus setelah 20 tahun duitnya dapat. Jadi ruginya di mana? Sederhana seperti itu teman-teman ya. Nah, saya yakin di benaknya teman-teman bermacam-macam. Ada yang merasa seperti ini, wah gila, bagus banget. Ada yang merasa, wah ya enggak, mana bisa, wah ya market sulit. Ingat, market itu diciptakan dari benaknya teman-teman. Teman-teman bilang itu susah, sulit, ya susah dan sulit. Teman-teman bilang ini bisa, ya bisa. Jadi semuanya terserah mindsetnya teman-teman. Ya, cek 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 cek. Ini masih dengar atau terputus atau sudah tidur Dengar atau kok, bagaimana? dengar. Jelas. Masih dengar. Jelas. Ya, Jelas, semoga Pak. bisa membantu teman-teman. Apa yang saya sharingkan, semoga bisa berdampak kepada teman-teman. Lumayan, soalnya ada beberapa tim saya pun juga dapat banyak di situ. Dengan cara seperti ini. Gitu. Terima kasih Coach Jasper, keren konsepnya. Ya, semoga bisa dipakai ya. Tuhan memberkati ya. Teman-teman ya. Ya, kok. Oke. Kok satu lagi Udah? dong kalau boleh kok. Pertanyaannya udah? Oke. Kalau Wah, Vincent Gunardi. Wah, saya pernah prospek di Papua ketemu nasabahnya Vincent Gunardi. Saya bilang, waduh Vincent Gunardi, one of the best. Ya pasti bagus banget. Iya, dia nelpon saya kok. Namanya Cesulinda namanya. Saya ingat itu. Iya, Celinda. Masih betul. Masih Celinda. bagus. Produknya. Ya, itu. Betul. Terus, bro. Sukses terus. Iya, kok, thank you. kok buat Coach Jasper, tadi kan sudah cerita ini cara jual konsep Ya. PCB-nya. Ya, tadi kan Coach Jasper sudah sharing cara jual konsep PCB-nya. Boleh nggak kok ditambahkan satu lagi aja cara jual paper asetnya Koko nih? Dengar-dengar Koko kan spesialis untuk paper aset nih kok. Loh, tergantung profilnya orangnya. Kalau misalkan portofolionya utang ya utang, ngomongnya kalau UP ya UP gitu. Tergantung portofolio orangnya. Tapi sekarang yang dimanfaatin gini loh, jangan kebanyakan ilmu menurut saya. Satu aja loh, praktekin, hajar terus-terusan. Nah itu menurut saya itu cara yang terbaik sih, menurut saya loh ya. Saya tuh diingetin sama Pak Martin tuh gini, Jasper, Bruce Lee itu ya paling takut katanya. Kalau sama orang itu yang ngelatih, dia tuh cuma punya jurus satu, tapi dilatih 1000 kali. Daripada orang itu punya 1000 jurus, tapi latihannya cuma 1 kali. Nah, menurut Pak Martin seperti itu. Jadi, saya ini one at a time, yang mana yang paling bagus. Sekarang zamannya PCB, ya jual PCB. PCB loh, nggak bisa dijual lagi tahun depan, ditiadakan. Sayang menurut saya, mana ada program pasti dapat seperti itu. Menurut saya seperti itu. Coba di logika. Gitu sih. UP ya sama-sama lah, semua sama lah. Novi juga pernah dengar. Coach Jaspernya lagi ini ya, keluar ya. Tunggu masuk lagi ya, teman-teman ya. Suaranya hilang ya. Suaranya hilang. Tiba-tiba. Jadi tadi kalau kita perhatikan presentasinya PCP 88 hanya membandingkan dengan bunga bank saja ya, teman-teman ya. Cek. Nah, ini Coach Sorry. Jasper. Lanjut. Gimana? Sorry, tadi sinyalnya, aduh, putus. Gimana?
tadi kan kita tanya ini kalau cara jual paper asetnya Koko seperti apa gitu. Nah, Terus? kata kan ya tanggapan dari Coach Jasper kan harus disesuaikan dengan profil daripada nasabahnya gitu. Ya. Ya. Mungkin kalau Koko mau cerita sekilas juga nggak apa-apa sih. Jadi biar ada sedikit gambaran buat kita ini kok, terutama agent-agent baru kok. Aduh, konsep kalau paper aset sederhana lah ya, yang paling gampang ya cara. Aduh, saya bingung kalau nggak dikasih case itu saya bingung nanti. Saya harus mulai dari Oh, mana karena banyak konsepnya. Konsepnya kalau apa per aset itu kan banyak. Dari portofolionya orangnya banyak. Kalau mau hutang ya proteksi hutang itu sendiri. Kalau mau warisan sendiri. Kalau misalkan mau aset sendiri. Jadi portofolionya yang mana? Nah, salah satu yang saya pernah sharingkan itu kalau nggak salah tentang bagi apa ya yang anaknya ada 3 tuh ya kalau nggak salah ya. Saya lupa yang pernah Novi yang sharing belum sama itu Novi kok. yang gimana. Belum itu, Pernah kok belum. Novi pernah chat saya. Yang anaknya Wealth preservation kali, wealth preservation ya. Jadi kalau kekayaannya apa itu siapa itu Warren Buffett ya, punya 1 triliun, gimana supaya anak-anaknya juga memiliki 1 triliun masing-masing itu loh. Oh, apa namanya, Bill Gates itu, bukan Warren Buffett. Bill Gates. Ya, kurang Bill Gates lebih anaknya itu. yang 3. Ya, jadi kalau orang tua punya dana 10M misalkan, mau dibagi 3 anaknya, ya berarti per anak 3M toh. Ya sebenarnya itu konsep itu tidak membuat orang tua itu sukses. Kenapa? Artinya anaknya tidak lebih kaya daripada anak orang tuanya. Konsep sukses itu minimal sama, anaknya kaya. Nah, cara yang paling gampang adalah menciptakan ya double aset. Seperti UPJiwa itu cara yang paling gampang. Kenapa? Bebas sengketa, nggak bisa tuntut-tuntutan, jelas, angkanya jelas, dan yang pasti bebas pajak. Nah, itu Novi udah jago lah, Bu Alvin itu udah jago lah. Saya nggak perlu cerita lagi kalau itu, saya masih pemula di sini. Gitu. Ya. Oke. Yes. Ada lagi Kok teman-teman? yang terakhir ada nih kok Ya. dari saya kok yang terakhir. Iya, tadi Kan udah terakhir, sekarang kan, terakhir lagi. kan sekarang kan Nggak, ada yang namanya bercanda. cinta itu kok. Ada yang namanya Bercinta, ya. cinta kan. Ya. Bercinta. Nah, kapan kita tuh harus jual unit link term, kapan kita harus jual yang cinta itu kok. Gitu. Loh, ya saya tergantung portofolio orangnya juga toh. Seneng unit link apa enggak. Ada loh nasabah tuh yang fanatik unit link. Saya ada cerita bercinta, menurut saya bercinta pakai bla 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 bla. Dia langsung nggak suka. Enggak, saya unit link aja. Ada loh yang kayak gitu, saya kaget sampean. Ada juga yang nggak benar-benar nggak mau unit link, merasa bercinta itu bagus banget. Oke. Nah, menurut saya yang produk paling unggulan sih untuk saat ini PCB ya, PCB 88. Pakai PCB aja lah. 88. Menurut saya seperti itu. Ya. Oke, Coach Jasper, terima kasih Coach Jasper. Thank you. Terima kasih Coach Jasper atas Terima kasih. Sama-sama. Ya, tips-tipsnya sangat membantu sekali dan juga tadi cara presentasinya ya. Oke, ini mungkin Ananda ada sesuatu untuk Coach Jasper? Wow, thank you Vincent. Tuhan memberkati teman-teman semua yang ada di sini. Kata-kata saya terbatas, waktu saya terbatas, tapi berkat Tuhan tidak terbatas untuk teman-teman. Teman-teman akan menjadi pemimpin, bukan pengikut. Teman-teman akan memberi pinjaman, bukan meminta peminjaman. Teman-teman akan berhasil dan berbuah apapun yang teman-teman kerjakan. Saya percaya itu. Teman-teman stay strong, menolak menyerah, dan let's finish what we started. Oke. Thank you teman-teman gitu aja. atas waktunya. Ko Jasper lagi keburu ya. Thank you ya Ko ya. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih Ko Jasper. Thank you. Bye. Halo. Ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini untuk pembacaan submission. Sebentar. Nanda bisa dibantu? Ayu, kita kalau bisa sebentar ya, yuk. Oh ya, visi misi ya. Dinyalakan semua nanti buat ini, ya.
Buat teman-teman bisa dibantu untuk video dinyalakan semua karena kita mau difoto ya teman-teman. Ya, oke, kita nyalakan semua ya teman-teman, please. Nyalakan semua video 1 menit saja teman-teman. Satu menit udah semuanya? Sebentar, saya cek. Saya cek dulu. Koferi, CDW. Sebentar. Koferi. Lagi Siap ya, videonya nyala semua. Sudah nyala Nyalain semua? Ayo, dinyalain semua. Oppo ini? Siapa ini Oppo? Ko Sopian. Devi Ayo, Yuliani ya, dinyalain Devi semua Yuliani. videonya. Astrid. Silahkan dinyalain. Pak Hartono. Wanda Arga, Hartono, Oppo. Ya Susana. Bu Astrid, Kevoni. Bu Foni, Ke Lulu. Bu Susana Dewi. Sorry lagi di jalan. Oh. Ko Sopi. Ayo sudah ya. Oke, 1, sudah Ya, ya. 2, 3. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Sebentar. Pakai jempolnya keluarin. Ini udah jempol. 1, 2, 3. Sebentar. Slide kedua. Tahan, jempol. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih. Udah. Sudah, Terima kasih semuanya. Oke, langsung aja ke visi misi ya. Nanda. Loh, udah selesai. Oke, kita mulai visi misi Sinergi Solution. Visi Sinergi Solution. Kita bareng-bareng yuk teman-teman. 1, 2, 3. Visi Sinergi Solution. Udah? Oke. 1, 2, 3. Visi Sinergi Solution. Percepatan promosi direct 5 abadi yang memiliki KPM. Visi Sinergi Solution. Bekerja bersama dan sama-sama bekerja menuju AD abadi. Goal Sinergi Solution 2020, tahun percepatan promosi satu level di atas. Do it, win it, kita bisa lebih. Hore, go. Oke, selanjutnya submission ya. Best Agent Month to Date pertanggal 15 November 2020 adalah Lam Koko 3,6 juta api, Goyuli 4,1 juta api, Vera Mayasari 6 juta api, Adi Putra 6 juta api, Kosopian 6,3 juta api, Lautoshen 6,5 juta api, Ko Eko Jaya 10,5 juta api. Oke, number 3 Olivia Ferdiana 13 juta api, dan number 2 Ko Michael Alvin 50 juta api, dan number 1 C Olivia Alvin 63 juta api. Congratulations buat teman-teman. Next, Best Agent Year to Date pertanggal 15 November 2020. Ciani 141 juta api, Tommy Gunawan 177 juta api, Rahayu Purwaningsih 223 juta api, Esther Caroline 237 juta api, Monica Gozali 272 juta api, Michael Alvin 310 juta api, Liang Nim 476 juta api. Next. Number 3, C Olivia Alvin 500 juta api. Dan Ko Eko Jaya 535 juta api. Number 1 tetap Welly 1,74 juta api, million ini. Congratulations ya teman-teman. Ayo ditanyain kepada Pak Eko yuk. Ada punya tantangan nggak untuk jadi nomor 1 yuk? Eko. Pak Iya. Eko. Iya Ko Eko. Ada tantangannya apa nih?
untuk bisa jadi number one ini menggeser Welly nih yang selalu di puncak kejayaan nih, nggak ada yang bisa menggesernya nih. Eko, ada nggak kira-kira sekilas gitu? Gua mau jadi nomor 1 gitu. Ayo geser tahtanya, Pak. Iya. Pasti ada, Pak. Ada ya? Pasti ada lah. Kan Go. itu kan doanya Bu Novi juga gitu loh. Oh iya. Pak Eko, sekarang saya mau tanya Ya. nih. Kalau kira-kira Pak Kenapa, Eko Pak jadi Eko? nomor 1, kira-kira apa aja yang akan terjadi? Maksudnya apa yang terjadi? Maksudnya gimana, Pak? Kira-kira Ya, nggak kalau ada, Pak Eko jadi biasa nomor aja. 1, kira-kira apa aja yang akan berubah dari hidup Pak Eko gitu loh, cara berpikir Sama Pak Eko. kinclong. Cara berpikir Pak Eko, dari hidup Pak Eko, dari sikap Pak Eko, dari apapun lah gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Gitu. Yang pasti sih satu sih pasti pemikiran ya. Ternyata Dalam arti pemikiran kita pasti akan berubah. Cara pikir kita pasti akan berubah. oke. Yang kedua, istilahnya ya uang lah pasti akan berubah. Ya, Kondisi kayak gitu. ekonomi pasti akan berubah lah. Dompetnya juga Pasti berubah. berubah gitu Beli loh. yang lebih tebal dompetnya. Ya, oke. Gitu. Mm. Yang ketiga sih pasti ini modal saya untuk saya AD tahun depan. Dan kalau Kita doakan. doain Pak Eko ya, kalau Pak Eko Bisa. kita bisa menjadi nomor 1, kira-kira bisa menunjukkan kepada dunia ya bahwa selama kita fokus, selama kita ada kemauan benar-benar gitu ya, maka bisa terjadi ya kita menjadi terbaik. Ya betul kata motivator tadi ya. Sebenarnya saya enggak muluk-muluk sih. SB8 dulu aja lah. Habis itu habis itu MRT aku. Kita jangan muluk-muluk ke situ lah, Pak. Kita istilahnya SB8 dulu aja lah. Maksudnya gimana Pak? Baik nomor 1 gitu Pak maksudnya. Eko mau nanya, Ya, Oke. tadi closing apa yang besar itu? PCB88. Iya, Oh, PCB88. kurang lebih sharingnya seperti Ko Jasper tadi atau Ko Eko punya cara lain? Sebenarnya gini loh, kembali lagi kan. Sebenarnya awalnya tuh kita tabur dulu. Sebenarnya ini kan dari referensi dari nasabah yang asal muasalnya bukan nasabah saya, tetapi dia kehilangan agent, saya bantu habis-habisan dia klaim HMP. Oh, Nah, jadi pokok dia bantu dulu bantu itu ya. dulu, itu dia bukan Saraf kejepit ya. jadi cara kejepit. Jadi istilahnya saya 2 orang ya, kakak dan adik, agentnya udah nggak ada semua. Saya bantu, saya aturin. Yang kakaknya 150 juta, yang adiknya hampir setengah M. Keluar semua cashless. Keren. Dari situ Prudensial juga ya, Ko ya? Prudensial Kenapa? juga atau asuransi lain? enggak, prudensial. Oh, prudensial juga. Oke. Prudensial. Nah, dari situ saya menanamkan dulu sih. Gitu loh. Itu istilahnya dari tahun kemarin ya sebenarnya ya. Banyak bantu klaim orang, walaupun itu bukan milik kita. Kadang-kadang kan sekarang banyak agent-agent yang tidak ada, mereka kebingungan, gitu loh. Nah, saya selalu, saya siap bantu. Nah, dari situ, dari mulut nasabah ini, akhirnya ya udah, saya dikenalin saudaranya, masuk dalam komunitasnya, ya akhirnya ya bisa tercipta seperti ini. Sebenarnya itu. Kuncinya seperti itu. Kalau masalah prospek ya semua rata-rata semua sama sih. Cuma ya kita tabur dulu lah. Istilahnya seperti itu. Pasti akan tuai. Pak Eko. Mungkin kurang udah bagus ya. Jadi direferensikan dari nasabah yang Pak Eko bantu sehingga dia happy dan akhirnya bisa closing besar. Tapi yang dijual pada waktu itu apa Pak Eko? Dari nilai sakit kritis yang dibutuhkan, contoh misalnya Bapak butuh 2M, terus baru dikeluarkan angkanya atau gimana? Sebenarnya gini, sebenarnya yang prospek malah
malah nasabah saya. Oh, malah nasabah. Pak Eko tinggal ambil doang ya? Iya, jadi nasabah saya, awalnya nasabah ini saya prospek, saya istilahnya, saya mungkin karena teman baik juga ya, istilahnya dia sering tanya-tanya, akhirnya dia mengerti, dia tawarin gitu loh, tawarin ke saudaranya, ke teman baiknya. Saya tinggal nangkep aja. Oh gitu. Seperti itu. Dan pada waktu ketemu sama nasabah ini nggak usah terlalu ngomong banyak ya Pak Eko? Enggak, ya saya cuma ya istilahnya intermezzo lah ya. Saya cuma tekankan, pernah tahu nggak sih bedanya dana pensiun atau dana warisan? Sebenarnya cuma intermezzo gitu aja sih, untuk membukakan pikirannya dia aja. Ya udah, tapi karena dia udah tahu kita kesana ngapain, ya udah tinggal masuk aja berarti. Oke. Itu. Ada yang mau tanya sama Ko Eko lagi? Sebelum saya lanjut step Ko Eko mau nanya. Oh, Novi Ya. dulu. Oke. Enggak. Cece dulu. Oke. Saya mau nanya, Ko Eko ini kan muncul lagi dengan boom gitu ya, API. Nah, sebelumnya Koko kan sempat nyoba ke bisnis lain, atau kita bilang MLM. Apa yang membuat Ko Eko kembali lagi di Prudential dan berprestasi seperti sekarang? Sebenarnya itu pilihan ya, Yul. Jadi Oke. saya pernah dihadapkan ke dua pilihan, saya harus pilih. Karena saya udah coba, kita dua kerjaan itu sangat sulit. Saya pernah coba itu, jadi ketemu satu orang, saya bisa prospek satu insurance, satu MLM. Saya pernah. Nggak akan bisa masuk semua. Nggak fokus gitu ya, Ko ya? Jadi saya pernah coba beberapa kali, dan akhirnya saya harus pilih kemana. Ya udah, saya lebih nyaman, kembali lagi ya, kita bukan nggak butuh uang. Ya, mungkin di luaran ada yang ngomong lebih cepat, lebih apa, oke lah, tapi saya butuh nyaman, kerja ini butuh nyaman. Nah, gitu loh. Karena saya merasa di SB8, ya seperti tadi ya, nggak ada istilahnya sikut-sikutan, oke lah, saya dengan istilahnya dengan Beli, ayo kita partner, bukan partner, jadi istilahnya, yuk kamu motivasiku. Bersaing, berprestasi gitu ya. ya. Jadi istilahnya kita nyaman, tapi tetap kita satu keluarga, itu loh. Yang penting tuh sebenarnya itu, gitu loh. Nah, makanya saya putuskan, ya udahlah saya kembali ke Prudential. Pak Eko, saya mau tanya, kalau hari ini Pak Eko bisa berjaya seperti hari ini, apa yang membedakan dengan Pak Eko tidak melakukannya di 1 tahun atau 2 tahun yang sebelumnya? Maksudnya membedakan gimana, Pak? Maksud saya gini, kalau 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya, Pak Eko juga melakukan hal seperti ini, kan mungkin tahun ketiga bisa lebih wow gitu ya. Nah, apa yang membedakan pada waktu itu, 1 tahun atau 2 tahun ke belakang, Pak Eko so-so aja, alias biasa-biasa aja, dan baru aja, jujur aja kan bukan mulai Januari ya, fokus lagi di Prudential, tapi baru aja, tapi ternyata langsung bisa boom jadi nomor 2. Ya, dan namanya pun juga termasuk dalam jajaran berapa puluh orang hebatnya di Indonesia Timur gitu. Ya, kenapa Pak Eko? Apa yang membuat Pak Eko tahun lalu dan 2 tahun lalu itu seperti itu gitu? Jujur ya, sempat Prudential ini kan memang produknya ya gitu-gitu aja, jujur. Sebelum PGB keluar, istilahnya, ya kan? Makanya istilahnya saya juga cari, mumpung saya masih muda, cari apa sih bisnis di luaran yang oke lah. Sama kita juga belajar dari pengalaman baru, gimana sih, seperti itu. Makanya istilahnya 2 tahun, 3 tahun kemarin benar-benar saya vakum, tapi ujung-ujungnya sih istilahnya, oh akhirnya saya pilih gitu loh. Akhirnya saya harus milih, gitu loh. Harus kembali. Tapi kembali lagi Pak, kenapa? Nyaman Pak. Iya. Nyaman gitu loh. Istilahnya
Saya sering ngomong waktu itu juga pernah ngomong ke Bu Novi, saya lebih nyaman di sini gitu loh. Saya bukan nggak butuh uang yang katanya di luar lebih cepat, lebih bukan, tapi saya lebih nyaman. Tapi saya juga bisa menikmati gitu loh, Pak. Istilahnya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya kok Eko, ini nyamannya itu maksudnya nggak dicokot-cokot gitu ya kok Eko ya. Mungkin kok Eko bisa lebih detail lagi kok. Ya, istilahnya nyaman itu istilah gini. Oke lah ya, kita fight, tapi benar-benar kita benar-benar saudara, tapi fight benar-benar, ayo, gitu loh. Bukan kita saudara, tapi kita tusuk menusuk gitu loh. Istilahnya seperti itu gitu loh. Yang namanya saudara bisa jadi lawan itu loh. Saya nggak suka sih kayak gitu loh. Seperti itu sih. Atau ini termasuk kayak Eko bantu-bantu klaim, itu juga pengaruh ya, nyaman, bantuin nasabah gitu ya. Ya, itu sih apa ya, istilahnya kalau saya sih istilahnya banyak menanam itu tok sih. Karena saya maunya, makanya dikembaliin lagi. Kita mau kembali ke potensial, ya udahlah. Istilahnya kita tidak boleh egois. Ada orang ini ya kita bantu. Istilahnya seperti itu. Oke. Pak Eko, kalau gitu Pak Eko, angkanya kan sekarang udah mendekat 535 juta ya. Akan ke angka berapa nih Pak Eko? Kenapa? Pak Eko, angkanya kan sekarang udah 535 juta sesuai dengan apa gambar di depan. Pak Eko akan mengejar sampai ke arah mana Pak Eko? Ke arah angka berapa? Pasti double star club, Pak. 1,1 M ya. 2 kali kalau Pak Eko ya. 1,1 M. Oke, go ya Pak Eko ya. Amin. Double star club London kira-kira apa kata dunia nanti? Amin. London Pak Eko, ya kan? Iya, Pak. Tiket ke London tuh. Udah lama saya enggak piknik ini. By the way, Pak Eko kan pernah berangkat bersama kita ya ke Iya, betul. Roma, Italia. Ke Paris. Bukan Roma, Italia. Bukan, ke Parisnya. Oh, ke Paris 2011. Ya. Oke, luar biasa. Iya. Nanti semoga juga Pak Ferry juga berangkat ya. Amin. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Submit scene-nya tadi. Ananda. Next, congratulations buat teman-teman yang sudah berprestasi sampai hari ini. Next, Nanda. Halo. Oke. Best Leader Month to Date pertanggal 15 November 2020. Nomor 10, Nihayatun Hayati dengan 1,8 juta api, Lady Mencius 2 juta api, Muhammad Hidayat 2 juta api, Dian Wiratno 7 juta api, Susana Dewi 7 juta api, Sopian 7 juta api, dan Koverianto 19 juta api. Oke, nah number 3 ada Lim Novia 26 juta api dan Ko Vincent Gunardi 65 juta api, dan nomor 1 Ko Michael Alvin 67 juta api. Selamat ya teman-teman. Oke. Best Leader Year to Date pertanggal 15 November 2020. Ibu Nihayatun Hayati 156 juta api, Kosopian 184 juta api, Dian Wiratno 256 juta api, Lim Jeffrey 309 juta api, C. Susana Dewi 318 juta api, Liang Lim 488 juta api, Ko Vincent Gunardi 724 juta api. Nomor 3 ada Ko Michael Alvin 853 juta api dan Ko Ferianto 1,14 juta api. Maksudnya 1 miliar 14 juta api, dan Lim Novia 1,8 miliar juta api. Congratulations. 1,8. Wow. Keren. Selamat ya. Keren. Oke, data submit 9 sampai 14 November 2020. Ada Bapak Michael Alvin 9 juta api dengan 1 case, Laut Ocean Lim Novia 6,5 juta api 1 case, dan
Arga Ditya dari unit Limnovia 6,5 juta API dan Kosopian sendiri 5,8 juta API. Congratulations pecah telur untuk Arga Ditya Kristianto ya, tetap go terus, closing terus, ditunggu closingannya. Selamat. Oke. Nah, next nih, tadi kan kita kan sudah ini ya, sudah ada beberapa dari Ko Jasper. Nah, ini kita mau lempar pertanyaan nih buat teman-teman semua di sini dan terutama para agent ya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan, kita kasih angpau gitu. Angpaunya lumayan loh, nggak dikit gitu. Nah, pertanyaan pertama nih. Boleh ikutan ya? Kenapa? Boleh, Patu boleh dong. Patu mau ikut jawab? Enggak bicara. Boleh, nggak apa-apa, boleh. Semuanya dapat ini. Poin pertama, pertanyaan pertama, apa 4 poin yang membuat seseorang berubah? Yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Novi jawab, Bu Novi. Tadi hadiahnya berapa ya, Novi? Saya lupa poinnya. Ada 4, ayo, siapa ayo? Ada 4. Ayo, siapa teman-teman? Yang di grup 7 kan nggak boleh. Iya, di grup 7 kan nggak boleh. Saya udah mau jawab, udah angkat tangan nih. Kita kasih kesempatan ke Patu, ayo coba. Bisa jawab nggak? Patu apa Patu? Kalau nggak bisa jawab, oh Patu ada di 7 Clown, jangan. Oh iya, Patu bisa ngintip. Iya. Ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya tadi apa ya, Novi? Yuk, kalau kalian lain kali kalau perlu dilelang yuk. Jadi maksudnya hadiahnya contoh sekian. Ayo kita naikin lagi sekian gitu. Tapi nggak boleh dalam grup gitu ya. Biar keren. Gitu ya. Biar konsentrasi ya. Boleh. Lama-lama hadiahnya tambah tinggi. Betul sekali. Habis itu aku yang buat akun baru masuk. Ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab? Gampang loh. Mungkin nggak usah 4 yuk. Tapi 1 aja, satu Yaudah, aja. 1 poin aja. Belum kok, saya lelang dulu, 2 aja. Ya udah 2. 2 aja. Monica, yuk. Siapa lagi nih? Apa kira-kira? Gampang banget loh Astrid, teman-teman. Dewi. Lumayan loh duitnya. Yang 4 lain. hal buat Esther, manusia Pak yang Eko. berubah. Iya. Tadi sudah diulang-ulang ya teman-teman ya sama Pak Jasper ya. Dia punya 4 poin dalam hidupnya yang buat dia berubah gitu katanya. 4 hal yang benar-benar sakti gitu. Tapi jawab 2 aja udah dapat hadiah loh. Iya betul. Kalau enggak saya ngambil hadiahnya. Buat kecimbaran besok ya yuk. Oh, Jimbaran. Nggak mampu kok. Kurang hadiahnya kalau ke Jimbaran. Loh, beli kerangnya doang aja. Kerangnya. Tanpa minum, kerang doang. Kerangnya aja, nggak ada isi kerangnya. Mau jawab, Hartono. Atau Ko Eko juga boleh, Ko Eko. Atau aku panggil satu-satu ini ya? Iya dong, disapa sekalian. C Dewi, ayo C Dewi. C Dewi ini selalu biasanya menang loh, apa-apa. Hoki, Dewi. C. Gantian yuk, yang lain yuk. Loh, C ini dapat hadiah loh. C ini bukan pertanyaan, ini jawaban. Atau Astrid yang lama nggak muncul ini, ayo Astrid. Esther. Oppo siapa Oppo? Wanda Arga. Gak ada yang mau jawab. Ko Eko jawab kok. Siapa tahu bisa jawab, bisa dapat double star club kok. Jawab aja kok. 4 hal yang buat manusia berubah kok. Yaudah Pak Atu nggak apa-apa deh. Ayo Pak Atu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan harus menjelaskan satu dengan sangat detail. 1 poinnya. Betul nggak? Betul. Kan ada 4 hal. Tapi jelasin 1 poin dengan sangat detail. Sampai kita satu aja Pak Atu. Wow. Ayo Pak Atu, apa Pak Atu? Passionnya Pak Atu membantu kita. Ko Eko nih kan jawab nih, Ko Eko nih. Oke, aku mau jawab. Enggak. Apa kok? Pak Atu. Ayo Pak Eko.
Jangan saya, nggak fair nanti. Biar Pak Atu, wis. Udah, Udah. MC. Pak Atu. Ayo Pak Atu. Jawab Pak Atu nanti, tapi harus dijelaskan satunya dengan sangat wow. Dijelaskan dengan sisinya Pak Atu sendiri. Betul. Untuk mensupport kita. Ayo Pak Atu, apa Pak Atu? Oke, saya jawab satu ya. Yang satu itu ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu saya dapat apa ya? Dapat satu kalimat kata yang bikin saya itu terus semangat buat kerja itu adalah dari pimpinan saya ya. Dia bilang gini, selama kamu kerja, kamu harus bisa terus berjuang dan harus berada dalam sebuah titik kenyamanan. Namun, kenyamanan ini berbeda. Kamu harus bisa nyaman dalam ketidaknyamanan kamu. Nah, aneh kan ya? Jadi nyaman dalam ketidaknyamanan. Nah, artinya apa? Kamu merasa sekarang ini nyaman nggak? Nyaman. Benar-benar nyaman atau tidak nyaman? Ya sebetulnya kalau dibilang kejar target terus ya benar-benar nggak nyaman. Tapi happy, tapi senang dikejar target. Nah, itu yang dikatakan nyaman dalam ketidaknyamanan. Artinya hidup ini kan terus bertumbuh, ya kan? Kebutuhan hidup semakin berkembang. Kita juga butuh yang namanya peningkatan ya. Peningkatan baik itu skill, baik itu dari segi grade, ya kan? Baik itu dari segi kemampuan, baik itu dari segi income dan lain sebagainya. Artinya kalau kita pengen naik level, ya kita harus berada dalam ketidaknyamanan. Jadi kalau kita di sini sudah nyaman dalam ketidaknyamanan, kita terus dituntut untuk terus berkembang. Nah, otomatis kita akan menjadi pribadi yang akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu dari saya. Amin. Pak Atu. Terima kasih. Terima kasih Pak Atu. Dapat nggak Pak Atu? Nggak usah. Dapat. Kurang gede Teh Pak Atu. Enggak. Kasih buat saya aja ya Pak Atu. Ya deh. Yuk, pertanyaan yang kedua boleh. Pertanyaan yang kedua untuk para leader. Boleh untuk para leader. Nah, ya, pertanyaan yang kedua boleh untuk para leader ini cara presentasi PCB 88. Konsep Pak Jasper. Panjang sekali dong. Sorry, konsepnya aja. Panjang sekali dong. Dibuat singkat aja kok. Nggak sampai 2 menit kok. Ayo Vincent. Yuk, siapa yang bisa? Yang konsepnya Pak Jasper tadi. Saya bisa. Saya jawab ya. Oh, Liang nih. Ayo, go ahead. Nah, Coach, sekarang ini Prudential kan lagi ulang tahun yang ke-25. Namanya orang ulang tahun kan pasti undang makan-makan, toh. Pasti takdir-takdir. Nah, tapi takdir itu kan sekali aja, masa sebulan berkali-kali kan. Nah, ini saya pakai obat jerawat, teman-teman. Nah, terus aku juga jerawatan. Nah, jadi kalau misalnya Koko punya 1 juta nih, 1 juta masukin di bank, itu kira-kira bunganya dapat berapa? Kan 3,25%. Nah, misalnya 1 juta sampai 5 tahun. Kira-kira kalau misalnya tahun ke-6 nih, ternyata yang namanya nasabah BCA tersebut itu sakit keras, itu kira-kira berapa nih uang bisa ditarik? Ya 500 juta, gitu kan. Nah, tapi kalau di yang PCB 88 ini, itu 1 juta, kalau misalnya sakit keras, itu maka akan ada katanya disuruh ngitung dulu, nasabahnya dihitung dulu gitu kan, kalau 1 juta itu mungkin ada berapa, kalau yang tadi cerita Coach Jasper itu, kalau nasabahnya sekitar usia 44 tahun katanya. 42. Nah, ya 42. Nah, itu akan yang bisa ditarik adalah 1,5 miliar. Nah, jadi produk ini bisa dibilang perusahaannya rugi, tapi nasabahnya untung gitu. Nah, jadi contoh lagi misalnya ternyata sakit keras di awal, berarti kalau misalnya tidak sakit keras, maka di usia 88 pun itu akan tetap cair 1,5 miliar. Kalau misalnya sakit keras di awal, maka yang 1,5 miliar ini akan cair di awal. Nah, ruginya di mana produk seperti ini? Nah, kira-kira gitu ya.
Cukup menarik kan? Ya, boleh. Besok coba saya bantu buatin buatin apa Yeay. namanya? Buatin apa flyernya gitu loh supaya gampang. Oke. Boleh kok ditunggu Tapi flyernya diusahakan kok. jangan mengucapkan kata-kata negatif dalam presentasi. Contoh perusahaan rugi jangan, ya kan? Ya mungkin kata-kata itu bisa diganti nanti. Nanti mungkin bisa dibuatkan skripnya juga kok, Michael. Ya, coba dulu ya. Itu spesialisnya Pak Michael itu. Ya, diusahakan. Yeay. Oke. Yang terakhir yuk, yang terakhir. Pertanyaan ketiga yuk. Suaranya ke-mute, yuk suaramu ke-mute. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan ketiga ini, produk apa yang nantinya ke depannya ini bakalan discontinue untuk tahun depan? PCP 88. PCP 88. Belum kok, ini buat agent kok. Aduh, maaf. PCP 88. Jadi sama penuh nggak cinta. seru deh. Buat agent. Gimana dong? Tapi jujur aja ya, kalau udah ngelihat gaya prudensial seperti ini, kalau laku saya rasa nggak akan tutup. Semua dapat angpau. Nggak akan tutup, akan diperpanjang ya. Iya. Oke, siapa yang dapat angpau kalau gitu? Semuanya kok. Ya? Semuanya. Oke, karena sudah terlanjur dijawab dengan spontan sama Ko Michael. Jadi pertanyaannya ditutup ya. Ada pertanyaan lanjutan lagi. Terus sekarang besok pertanyaannya ada lagi. Sekarang Pak Atu ya. Pak Atu mana Pak Atu? Pak Atu, waktunya Pak Atu saya persilahkan. Oh, waktu saya ya. Ya. Oke. Halo, pagi teman-teman semua. Pagi Pak Atu. Mantap ya. Pak Atu merah merona. Merah merona ya. Oke. Ntar ya, saya mau share screen dulu. Ntar. Oke, tadi pembicaranya ini ya, keren ya. Tadi saya belum sempat ikut. Ada meeting sebentar tadi. Sorry. Oke, sekarang saya mau update info ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang mau kelewatan nih. Saya mau reminder lagi nih. Nah, kita ini kan udah di tanggal 16 nih, 16 November. Nggak kerasa udah masuk di pertengahan November. Ntar lagi November udah mau kelar. Desember juga banyak pasti hal-hal yang menjadi challenging kita. Di Desember nanti banyak calon nasabah kita yang pada liburan ya, karena liburan Lebaran dipindah ke Desember, ya kan? Terus belum lagi nanti ada pilkada, ya, belum lagi udah mau akhir tahun, biasanya ada Natalan kan ya, udah pada planning untuk liburan ke keluarganya masing-masing. Nah, ini challenging buat kita, liburan di rumah kata Pak Vincent. Nah, ini challenging buat kita, artinya adalah kita punya goal apapun, mau promosi, mau kejar goal trip, Star Club, Double Star Club, PCC, kita mau kejar leader activation, kita mau kejarin yang namanya cashback buat nasabah, semuanya dikelarin di bulan November, teman-teman. Nah, jadi saya himbau sama teman-teman, saya ingetin sama teman-teman, November kelarin, dah jangan nunggu Desember, anggap aja Desember ini adalah November. Karena kita nggak pernah tahu, teman-teman, kalau kita jaga di Desember, bisa jadi nanti goal kita akan meleset. Ya, kita nggak mau kita selesaikan di November ini, minimal paling nggak teman-teman selesaikan submitnya di November, nanti kita kelarin sisanya tinggal dikit di Desember ya. Nah, yang pertama teman-teman dari promosi. Nah, teman-teman promosi ini ya, buat teman-teman ini masih ada waktu buat teman-teman kejarin promosi, mumpung ada diskon dari Pro. Ini untuk agent ke AAD cuman 300 ya, diskonnya lumayan gede, 100 juta API. AAD ke AD diskonnya 300, jadi cuma 900. Kapan lagi teman-teman ada diskon seperti ini, teman-teman harus manfaatin. Di mana-mana teman-teman, yang namanya orang kerja, kalau naik ya promosi, pasti income pasti lebih besar ya teman-teman ya. Makanya teman-teman di sini harus
tingkatkan levelnya teman-teman harus lebih bagus, lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Oke, pendaftaran promosi juga udah dibuka buat teman-teman yang sekarang ini lagi mau kejar promosi, cepat-cepat daftar untuk promosinya lewat Proofforce ya, karena nanti membutuhkan waktu untuk persetujuan dari leadernya, persetujuan dari ADS dan juga sampai ke RADD. Berikutnya teman-teman, nah ini campaign teman-teman manfaatin. Nah, teman-teman coba cek di Proofforce-nya teman-teman masing-masing. Coba cek di Proofforce-nya teman-teman masing-masing, siapa nasabahnya yang dapat program isi upgrade. Nah, banyak sekali nasabah-nasabah kita yang udah punya riwayat sakit, dia ini masih punya manfaat Pro HS yang masih terbatas limitnya. Nggak ada salahnya buat teman-teman di sini informasikan buat dia upgrade ke PPH Plus. Dan juga jangan lupa tawarin dia produk Pro Cinta dan PCB. Tadi Bu Ayu bilang, nah, produk apa yang kemungkinan tahun depan akan di take out, ya artinya nggak bisa dijual lagi. Nah, kemungkinan adalah produk Pro Cinta dan PCB. Makanya kita harus segera kelarin. Apalagi sekarang ini ada cashback, teman-teman. Terus, teman-teman, ada program produk Pro Cinta, campaign. Nah, ini juga ayo dibongkar-bongkar lagi datanya, ya di Proofforce. Tanyakan lagi sama nasabah, ini mumpung loh produk Pro Cinta ini premi murah, dapat UP, dan duitnya balik tahun ke-20. Daripada duitnya disimpan di bank, ya kan? Dan juga bank ini cuma kasih bunganya kecil juga. Kalau terjadi resiko juga penarikan dananya susah, mendingan ambil Pro Cinta, UP-nya bisa buat keluarga, dan kalau seandainya nggak terjadi resiko, duitnya juga balik, teman-teman. Nah, ini kepastian uang kembali tahun ke-20. Nah, manfaatin program Pro Cinta campaign, teman-teman. Nggak pakai medical, dan tentunya pengajuan sampai 1M. Nah, teman-teman, saya informasikan ini yang perlu dimanfaatin sama teman-teman, yaitu cashback buat customer dan agent. Jadi, kalau kita bicara cashback, biasanya cashback itu buat customer doang. Sekarang ini cashback-nya juga buat agent. Jadi, kalau agent mau buka polis sendiri, dapat cashback juga. Nah, di sini teman-teman, yang pertama programnya adalah program Fiesta Cashback. Nah, di sini kapan dikasihnya? Nanti dikasihnya di usia polis 2 bulan. Ya, kalau untuk nasabah, kalau untuk agent usia polisnya 4 bulan. Nah, dan juga di sini Fiesta Cashback ini preminya harus tahunan, premi minimal 6 juta rupiah per tahun. Oke, nah kalau 6 juta rupiah per tahun, cashback-nya 1 bulan premi dasar. Kalau di sini minimal 15 juta per tahun, cashback-nya 2 bulan premi dasar. Oke, kuncinya bayar tahunan, teman-teman. Nah, yang kedua adalah program Cashback Pro 25. Cashback Pro 25 ini berarti ini lebih fleksibel karena bayarnya bisa bulanan, bisa 3 bulan, 6 bulan, atau tahunan. Dan juga tidak ada minimal premi. Artinya, setiap nasabah mau ambil produknya Prudential, berarti bisa jadi dia dapat cashback. Ya, 99% saya katakan bisa dapat cashback Pro 25 ini. Kalau mau dapat cashback semuanya, maksimal bisa dapat 3 bulan cashback, maka ambil preminya tahunan, premi tahunannya minimal 15 juta. Apalagi kalau seandainya nasabah nih, ambilnya produk Pro Cinta, PCB, PSS, nggak cuma sekedar dapat cashback, dia juga dapat potongan premi, teman-teman. Yang harusnya dia bayarnya tahunan sebesar 12 bulan, dia hanya cukup bayar 11 bulan aja. Plus cashback-nya pastinya. Oke? Nah, itu cashback, teman-teman. Buat nasabah, juga buat agent. Terus, teman-teman, saya ingetin buat teman-teman nih yang lagi kejar-kejar promosi, yang lagi-lagi bangun tim, ataupun sekedar, Pak, saya nggak kejar promosi sekarang, tapi saya mau kejarnya tahun depan. Prepare mulai sekarang, teman-teman. Teman-teman harus manfaatin yang namanya relaksasi AASI. Nah, relaksasi AASI ini artinya apa? Berarti kalau agent baru join di Prudential, ambil lisensi AASI, nggak perlu ujian. Cukup daftar lewat Proofforce, maka otomatis di tanggal ujian nanti dia akan dapat lisensi AASI yang berlaku langsung selama 2 tahun. Nggak perlu ujian. Jadi nggak khawatir nggak lulus. Nah, ini manfaatin. Kalau nanti sudah disuruh ujian, maka nanti bisa jadi kemungkinannya lulus atau nggak lulus. Kalau nggak lulus ya ngulang. Kalau ngulang ya berarti harus bayar biaya ujian ulangnya. Oke, jadi teman-teman harus manfaatin. Buat teman-teman yang lagi kejar promosi, buat teman-teman yang mungkin sekarang ini belum kejar promosi tapi prepare untuk tahun depan, manfaatkan untuk lisensi relaksasi ASI-nya.
Ya, mumpung juga nih buat perekrut ada 50.000 per perekrutnya nih. Ya, untuk 50.000 untuk perekrut per FLC-nya. Jadi kalau Anda di sini daftarin agent untuk dia ini ikut GBOP atau BOP, daftarin aja di Bitly, maka akan Anda dapatkan 50.000 per FLC. Ditunggu 2 bulan. Ditunggu sebulan ya, ditunggu sebulan sampai dia FLC. Coba bayangin, kalau Anda rekrut 10-10-nya jadi FLC semua, berarti 50.000 kali 10, jadi total 500.000. Wah, lumayan ya. Jadi, nggak jualan, dapat duit juga, teman-teman. Jadi, mau rekrut dapat duit, jualan juga dapat duit. Oke, berikutnya teman-teman, ini buat agent baru 2020. Nah, buat agent baru 2020, ini ada kontes khusus, yaitu Januari sampai November. Oke, Januari sampai ini agent baru Januari sampai November ya. Khusus untuk produksi di Oktober sampai November, cetak 100 juta API, dapat smartwatch dari Prudential. Nah, income-nya dapat, ya kan? API-nya, omsetnya dapat, dan juga smartwatch-nya juga dapat dari Prudential. Oke, teman-teman. Nah, ini saya belum sempat masukin ya ke slide. Ini saya kasih tahu sama teman-teman nih. Nah, teman-teman, ini ada kontes yang menarik ya. Nah, ini kontes ini menarik banget, 14 hari mencari cinta. Ini episode 3 kemarin. Nah, jadi ini khusus untuk agent-agent yang kemarin ikutan Akap Prucinta 6 November. Nah, ini saya cuma iming-iming doang nih sama teman-teman. Nah, jadi buat agent-agent baru 2020 yang ikut Akap Prucinta 6 November kemarin, maka mereka ini kalau seandainya mereka submit dan issue produk Prucinta selama 14 hari dari 6 sampai 19 November, maka untuk satu polis Prucintanya dikasih reward 150. Kalau minimal 2 polisnya, maka dapat reward 350.000. Ini nggak ada minimal API, nggak ada minimal premi. Nah, sehingga di sini teman-teman buat teman-teman agent baru bisa nih maksimalin, lumayan loh ya, closing ini Prucinta nih, meskipun premi-premi kecil, premi gede, dapat reward nih dari Pro. Nah, mau yang kayak gini, kita ada episode 4. Episode 4, tentu teman-teman harus ikutan daftar dan registrasi untuk training Akap Prucinta acara besok. Nah, ya tanggal 20 yang bawain nanti dari Darwin Cemerlang. Jadi pastikan buat teman-teman agent baru, nih leader-leadernya juga nih, harus ngedaftarin agent-agent barunya untuk ikutan Akap Prucinta. Ya, jadi besok tanggal 20 ikutan, Anda bisa ikutan kontes yang menarik seperti ini, nggak ada minimal premi, nggak ada minimal API. Nah, kan pokoknya closing 1 case nih, Prucinta. Oke? Nah, saya balik lagi ke slide lagi tadi. Nah, oke ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini kan kontes untuk yang Xiaomi tadi, yang untuk apa namanya smartwatch-nya tadi ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini teman-teman, ini buat seluruh produser ya, buat agent, buat leader yang jualan pribadi nih ya. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini kita lihat nih ada Protect Life Booster. Nah, ini periode issue-nya 1 Oktober sampai 30 November. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya Oktober kemarin ada closingan minimal 1 case, maka ini minimal 6 juta API ya. Oke, minimal 1 case-nya 6 juta API. Jadi kalau Oktober ada 1 case, maka dapat reward 200.000. Ini nggak berlaku kelipatan, teman-teman. Kalau November minimal 1 case, 200.000 lagi. Wah, jadi total 400.000. Tapi kalau Oktober, November dapat minimal 4 polis, ya masing-masing 6 juta API, maka dapat reward-nya bukan 400.000 ya kan, tapi 1 juta, teman-teman. Nah, tapi kalau misal nih, Pak, Oktober berarti harus ada closingan. Bener, harus ada. Kalau nggak ada gimana? Oktober nggak ada closingan, berarti Anda harus rapelin 5 polis dong. 5 polis November. Nah, 5 polis di November baru dapat 1 juta. Kalau cuma 4 case saja, Pak, November, ya 200.000. Gitu ya. Nah, sayang banget. Jadi harus 5 case, masing-masing 6 juta API. Nah, teman-teman, untuk dapat reward seperti ini, teman-teman harus submit-nya lewat mana? Harus lewat leads activity. Jadi lewat menu leads activity ya teman-teman ya, di Proofforce di pojok kiri atas ya, itu nomor 2 ada menu leads. Nah, itu masuk di situ leads activity ya teman-teman ya. Nah, kalau 1 juta kurang kita ada tambahannya lagi, yaitu teman-teman ini maksimal 4 polis untuk 2 bulan ya teman-teman ya. Produk syariah masing-masing 100.000 per polis, maksimal 4 polis. Leads priority berarti teman-teman dapat referensi dari Pro.
Ya, ini untuk anggota list priority dapat referensi dari Pru dan Anda berhasil closing di situ, teman-teman. Itu dapat 200.000 per polis. Terus ada nasabah yang register PALS. Jadi habis closing, nasabahnya didorong untuk registrasi PALS. Dapat 100.000 per polis, maksimal 4. Nah, ini registrasinya kapan? Oktober sampai November. Oke? Nah, berikutnya teman-teman, buat teman-teman produser nih ya. Nah, kita di sini juga ada bonus produksi. Nah, ini teman-teman harus aware juga nih. Buat teman-teman yang produksinya sekarang sudah 50 juta API ke atas nih, nah harus dan wajib kejar bonus produksi. Karena kalau nggak kejar nih teman-teman, maka bonus produksi yang harusnya teman-teman dapat itu akan hangus. Oke, gimana sih bonus produksi? Bonus produksi itu dihitung 40% dari komisi tahun pertamanya teman-teman yang diterima di tahun 2020. Nah, biar dapat ini, caranya gimana? Teman-teman harus kejarin 90 juta API produksi pribadi dan rolling persistensi pribadinya minimal 80%. Ingat, kalau nggak capai, hangus. Ini harus dicapai sampai 31 Desember. Oke? Terus teman-teman, ada lagi namanya bonus konsistensi. Jadi komisi tahun pertamanya itu dihitung untuk bonus produksi, komisi tahun keduanya untuk bonus konsistensi. Yang dihitung dari komisi tahun kedua yang diterima per kuartal. Jadi kalau kuartal 4 ini berarti komisi tahun kedua yang diterima di kuartal 4, yaitu 45%-nya. Nah, untuk dapat ini ada syaratnya lagi dong. Syaratnya adalah teman-teman harus kejar 3 case, 15 juta API totalnya. Ini gampang lah. Ini berarti kalau nggak sebulan 1 case, sebulan 1 case, sudah nutup teman-teman. Yang penting konsisten. Nah, kalau teman-teman perhatikan, buat teman-teman produser nih, coba perhatiin. Misal nih, let's say, teman-teman produksi 100 juta API, 200 juta API, 300 juta API, atau lebih tinggi lagi. Anda produksi tahun 2020, Anda bonusan 2 kali. Coba bayangin, kerja di mana coba? Kerja sekali, bonusan 2 kali, teman-teman. Ya, kerja sekali, bonusan 2 kali. Cuma di Prudential, teman-teman. Nah, kenapa? Karena ada bonus produksi yang dihitung dari komisi tahun pertama, dan bonus konsistensi yang dihitung dari komisi tahun kedua. Kalau teman-teman sekarang produksi 100 juta API, teman-teman dapat bonusan 2 kali. Tahun depan kerja lagi ini 100 juta API lagi misal nih, berarti teman-teman tahun depan dapat bonus konsistensi plus teman-teman dapat bonus produksi atas produksi 2021. Itu teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya ingetin. Tadi Bu Ayu udah ingetin ya. Thank you buat Bu Ayu. PCB 88 Pru Cinta udah mau berakhir ya, belum tentu diperpanjang tahun depan, belum tentu dijual. Nah, karena ketidakpastian itulah kita harus benar-benar gercep teman-teman, gerak cepat. Nah, gerak cepat teman-teman harus jual produk Pru Cinta dan PCB. Kalau teman-teman berhasil jual nih, ini terakhir November nih ya, ekstra 10% bisa kita dapat. Kalau nasabah bayar semesteran atau bayar tahunan. Wah, enak kan? Jadi dapat ekstra komisi 10% kalau nasabah bayar semesteran atau tahunan. Enak bayar tahunan lah ya, karena nasabah bisa dapat cashback-nya maksimal dan dapat potongan diskon premi 1 bulan premi kalau bayarnya tahunan ya. Nah, ngingetin lagi buat teman-teman, ini ada MDRT yang teman-teman harus kejar ya. MDRT 454 juta premium collected. Jadi ini ngitungnya bukan API tapi premium collected. Dan juga di sini sekalian teman-teman kejar, teman-teman registrasi, teman-teman dapat reward-nya. Nah, ini kan udah dikecilin nih targetnya sama MDRT pusat, reward-nya juga 15 juta. Nah, dan juga kalau seandainya misal nih, Pak, saya mau kejarnya yang target lama, boleh. 584 juta premium collected, registrasi tahun depan, reward-nya 20 juta. Oh, lumayan, lama gede ya. Jadi makin gede yang dicapai, makin gede untuk reward-nya. Sekalian kejar MDRT, teman-teman kejarin juga Agustus sampai Desember, minimal net API 300 juta API, ya. Anda capai MDRT-nya, registrasi MDRT, dapat tambahan reward 2 juta lagi. Oke. Nah, teman-teman saya ingetin lagi untuk bonansa. Nah, tadi kan saya ingin bilang nih, teman-teman, yuk kerjain isi upgrade. Kerjain isi upgrade. Kalau teman-teman di sini kerjain isi upgrade, ya, teman-teman otomatis bantu nasabah upgrade PPH Plus-nya. Ini ada bonansa 200% nih, teman-teman. Jadi untuk collected premium yang terbentuk di November sampai Desember, ya, November-Desember, maka di sini teman-teman akan dapat
200% bonansanya buat apa? Buat kejar Seoul, buat bonansa, Seoul, London, ataupun Edinburgh, teman-teman. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama kenaikan PPH, maka bonansanya cuma 70%. Oke? Nah, ini dia nih ya. Untuk Seoul, ingetin lagi, cuma 428. Bisa, teman-teman. Ini sekaligus teman-teman kejar yang namanya AAD, sekalian nih kejarin namanya Premier Club Seoul. Jadi kalau naik AAD itu harus punya prestasi sekalian. Jadi nggak cuma sekedar promosi AAD, tapi prestasi juga dapat. Oke? Jangan lupa rolling persistensi 90, minimal 10 polis, teman-teman ya, setahun. Terus kalau mau ke Star Club gimana? Star Club minimal 528 juta API untuk agent baru ya. Ya, ini terhitung dari Oktober 2019 sampai Desember 2020. Kalau Star Club agent lama 640, ini London ya. Double Star Club berarti 2 tiket ke London, 1,1 M. PCC 2 tiket London lanjut Edinburgh, 1,6 M plus harus register MDRT. Jangan lupa persistensi rolling 90% dan minimal 10 polis. Sekarang buat leader. Nah, leader nih juga ada reward tambahan buat AD0 dan AAD. Nah, AD0, AAD kita challenge, yaitu leader activation campaign. Dapat apa? Dapat reward 5 juta. Nah, oke ya. Syaratnya apa? Gampang kok ya. 3 bulan ini Oktober Desember kejarin 100 juta API direct group. Direct unit ya, direct unit dan minimal 1 agent aktif baru. Dapat berapa? 5 juta. Itu kalau standarnya. Tapi kalau mau luar biasa, ya kejarnya jangan 1 NAA nih ya buat teman-teman leader ya. Kejarnya 3 NAA. Kenapa? Semakin banyak tim Anda, semakin gede tim Anda, semakin gede juga reward yang dikasih sama Pro. Ada tambahan 1 jutanya teman-teman. Nih ya, jadi harus tambah, kejarin. Kuncinya adalah fokus kejar 3 NAA. NAA itu gimana? FLC-nya dari Juli sampai Desember, tapi pecah telurnya di Q4. Oke. Nah, ada juga bonanza leader. Nah, ini bonanza leader buat kejarin kategori leader direct unit. 100 juta API di luar produksi pribadi. Untuk di November aja, maka Anda dapat bonanza 100 juta API juga. Nah, tapi kalau di bawah itu gimana? Asalkan minimal 50 juta API di luar produksi pribadi, maka dapat bonanza 25 juta API. Lumayan nih buat kejar apa nih? London, Seoul, sampai Edinburgh juga. Nah, yang mana sih kategori leader direct unit? Ini direct unit nih. Ya, Seoul AAD atau AD direct unit cuma 1,1 M. Oke? Atau mau ke London. London nih minimal 1,5 M untuk kejar ke Londonnya direct unit nih. Ya, double Star Club 2,5, PCC 3,3 M. Nah, ini nih menarik ya kategori leader nih ya. Direct group 2,8 ya. Mulai 2,8, AD on AD 18 miliar. Nah, ini baru Pak Michael ya sama Bu Novi nih yang baru capai untuk minimal Star Club-nya nih. Nah, yang lain yuk ditunggu. Oke, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih teman-teman. Halo? Halo? MC. Halo. Ya, Pak. Iya, Ya, halo. Pak. Iya, Pak. Tuh. Saya pindah kamar ini soalnya. Wah, pindah-pindah Ya, oke. terus. Enggak, soalnya tadi itu kan di atas. Oke, ini ada pengumuman sebentar ya, teman-teman, top NLC-nya. Bisa ditunjukin ya, Nanda? Bentar aja. Top NLC. Nanda? Belum terima filenya, Bu. Oh, belum terima filenya. Aduh, Novi, saya nggak hafal ini siapa top NLC-nya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti dibuat minggu depan aja, nggak apa-apa. Oh, buat minggu depan. Next aja, ya. Oke, next aja. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita selesaikan, tutup entry-nya, saya minta untuk dibantu doanya Ko Michael. Atau Novi aja deh, Novi. Oke. Teman-teman tadi dimulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa ya teman-teman. Tadi banyak sekali informasi yang kita dapat ya, terutama bahwa PCP 88 ini benar-benar senjata pamungkas buat kita teman-teman ya. Nah kita harap setelah meeting hari ini besok benar-benar kita ada aktivitas yang luar biasa ya.
Oke, teman-teman, saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, Tuhan. Kami banyak dapat sesuatu, Tuhan, dan keyakinan lebih lagi, Tuhan, untuk kami menolong, Tuhan, keluarga-keluarga di luar sana, Tuhan, yang belum mengerti mengenai asuransi. Pimpin setiap kami, Tuhan, kiranya hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu itu menyertai setiap kami, Tuhan. Berkatilah juga, Tuhan, para anggota yang ikut meeting malam hari ini, Tuhan, dan juga para leader, Tuhan, Kau memberkati semuanya, Tuhan. Berkati juga, Tuhan, Pak Atuk dari tim manajemen pusat, Tuhan, dan juga pembicara kami, Pak Jasper, dan juga MC kami, host kami, Tuhan, yang telah bekerja sama untuk terjadinya M3 malam hari ini. Terima kasih buat kasih karunia-Mu, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua, Pak Atu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Michael. Thank you, Bu Novi. Ya, Pak Thank you, Michael. Pak Eko. Yuk, semua Pak Tu. Yuk. Wah. Ini. Katanya di meeting.